selama NKRI masih berdiri, tentu kewajiban pemerintah kepada para pemegang obligasi ini atau SSBN ini akan dipenuhi, karena nggak mungkin kan pemerintah. Profil investor SBN sekarang, kita lihat bahwa sekitar hampir 40% itu adalah generasi millennials ya. Konsisten, fokus untuk bisa menggarap pasar milenial Gen Z ini adalah salah satunya adalah para fintech ini, termasuk Bareksa. Saya lihat Bareksa cukup bagus ya ininya perkembangannya untuk bisa kita mengcapture para generasi milenial Gen Z ini. Terima kasih Bareksa. Attack win you games, but defense win you title. Jadi gampangnya kalau ingin menang bisa dengan attack, tapi kalau ingin juara kita harus memperkuat pertahanan. Nah, bicara pertahanan investasi tentunya bagaimana kita bisa menempatkan investasi yang tidak kegolan, tidak rugi dulu. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusumadewi. Dan kali ini saya bersama dengan COO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo, pagi. Oke, yang spesial kali ini kita lagi hijack kantor DJPPR Kementerian Keuangan. Oke, karena narasumber kita kali ini adalah Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Bapak Denny Ridwan atau yang biasa disapa Kang Denny. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, terserah kapan Anda lihat dari podcast ini. Makasih banget nih Kang Denny udah membolehkan kita datang ke sini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang SBN Retail ya. Oke, terima kasih justru kesempatan buat kami untuk bisa menjelaskan kepada seluruh apa istilahnya? Audiens ya, investor atau calon investor Bareksa terkait dengan SBN Retail dan apa manfaat serta keuntungan berinvestasi di SBN Retail. Ini mungkin kita pertama kali ya dengar SBN Retail itu kan dibilang tuh bayinya Bu Sri Mulyani gitu ya, karena memang awalnya SBN Retail tuh dia apalagi yang online-nya yang ISBN-nya gitu ya. Mungkin Kang ini bisa jelasin nih apa sih kendala untuk mewujudkan nih visinya beliau tuh menjadikan nih dari saving society menjadi investment society itu. Iya. Jadi Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani memiliki visi untuk menjadikan SBN ini sebagai SBN Retail ya, sebagai instrumen negara untuk distribusi kekayaan. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa negara mengalokasikan anggaran yang cukup besar di APBN untuk pembayaran bunga atau imbal hasil bagi para pemegang SBN. Oleh karena itu, kita mengharapkan agar yang menikmati ini bukan hanya investor besar, tapi juga investor-investor retail, terutama masyarakat secara umum. Dan tentunya di sisi lain, kita tahu juga bahwa untuk pembangunan di Indonesia ini, kita membutuhkan pembiayaan, baik untuk sektor publik maupun private, untuk dana-dana yang jangka panjang. Makanya kemudian kita perlu untuk kemudian shifting dari masyarakat yang awalnya hanya menabung menjadi masyarakat yang berinvestasi. Dan tentu banyak tantangan yang perlu kita kelola bersama. Pertama, tentunya masalah literasi, ya kan? Kita paham sendiri literasi keuangan masyarakat ini secara umum masih relatif rendah, meskipun kalau lihat dari data OJK dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi masih belum cukup, sehingga tentunya perlu kita melakukan sinergi bersama, termasuk dengan Bareksa ini, dalam rangka untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat. Terus kedua juga kita coba untuk meningkatkan akses. Ini kan masalah strategi ya. Masalah strategi kita bicara pertama untuk meningkatkan akses. Bagaimana supaya semakin mudah orang atau masyarakat berinvestasi di SBN Retail. Tadi disampaikan oleh Mbak Hanung, kita mulai beralih dari sistem offline ke sistem online di tahun 2018. Ini salah satunya adalah untuk memudahkan akses untuk berinvestasi. Terus kedua, kita menambah jumlah jaringan mitra distribusi. Ada perbankan, peran sekuritas, termasuk juga perusahaan fintech seperti Bareksa ini. Harapannya kita semakin banyak masuk ke segmen-segmen masyarakat, terutama untuk yang generasi muda. Kemudian juga kita mencoba dari sisi kemudahan itu dari menurunkan minimal investasi asalnya 5 juta, sekarang menjadi hanya 1 juta. Ini juga untuk memudahkan masyarakat untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya selain kemudahan dari sisi akses, kita juga mencoba menambah opsi untuk berinvestasi. Nah, kita menawarkan ada yang instrumen sifatnya syariah, ada yang konvensional gitu kan, ada yang imbal hasilnya fix, ada yang imbal hasilnya floating. Kemudian juga kita tambah juga dari sisi durasinya, ada yang mulai 2 tahun sampai sekarang ada yang sampai 6 tahun. Ini juga menambah opsi-opsi bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi.
mungkin itu sebagai strategi. Tapi tantangan itu kita sama sendiri tahu sendiri ya. Tantangan sekarang di tengah perlambatan ekonomi global, tentu juga pengaruhnya kepada Indonesia. Tentu ini akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk berinvestasi semakin terbatas. Terus juga kita lihat data misalnya di LPS ya, dari sekitar 570 juta rekening di LPS, sekitar 98% itu adalah rekening dengan nominal di bawah 100 juta. Ini menunjukkan adanya suatu ketimpangan cukup besar, sehingga ini cukup challenging buat kita menawarkan investasi di manakala jumlah tabungan masyarakat kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan gitu ya. Dan tentu hal lain juga menjadi concern kita terkait literasi yang masih rendah, juga gaya hidup konsumtif terutama di kalangan usia muda ya. Ya kan sekarang gimana ya? Semakin mudah orang untuk berutang dibandingkan berinvestasi, ya kan? Kita mau bayar aja tiba-tiba dapat keluar tawaran untuk pay later lah, apalah gitu, sehingga ini membuat masyarakat semakin mudah untuk berhutang dan tidak semakin berkurang insentif untuk mau berinvestasi. Ini menjadi salah satu tantangan kita. Dan terakhir tentu juga yang kita cukup menjadi prihatin masih maraknya jenis investasi yang sifatnya spekulatif bahkan tidak berizin. Nah ini begitu masyarakat kemudian terkena kerugian, mengalami kerugian, benar kan menjadi kapok ya. Ya kalau kapok kan tahu sendiri ya. Ini dengar nama investasi itu seperti mendengar nama mantan yang menikah dengan pilihan orang tuanya gitu, ya kan. Jadi sakit gitu ya. Susah tuh move on-nya. Ya kan mengalami bahan, mengalami mengalami kesakitan itu ya. Cuma kan kalau ini kan 100% aman dijamin negara kan Pak. Jadi artinya nggak akan, soalnya ada loh Pak, masih ada aja yang gara-gara sekarang kan mungkin karena adanya krisis yang di global gitu ya Pak. Itu takutnya terus habis itu sekarang dengar Bank Indonesia juga lagi mencoba untuk menjaga likuiditas rupiah. Itu ada aja yang khawatir bahwa ini jadinya SBN gimana? Padahal kan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan bahwa ini pasti akan dijamin negara selama negaranya masih berjalan gitu ya Pak? Sekali Mbak Putu. Jadi kalau untuk yang SBN retail ini sudah dilindungi istilahnya, dijamin oleh pemerintah karena sudah ada pertama di Undang-Undang Suatu Negara maupun Undang-Undang SBSN bahwa pemerintah wajib untuk mengalokasikan dana untuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang SBN baik dari sisi pokok maupun dari sisi pembayaran imbal hasilnya. Terus kedua, di Undang-Undang APBN tiap tahun kita mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kewajiban tersebut. Sehingga selama negara ini berdiri, NKRI sampai mati katanya. Berarti kan artinya selama NKRI masih berdiri tentu kewajiban pemerintah kepada para pemegang obligasi ini atau SBN ini akan dipenuhi. Karena nggak mungkin kan pemerintah melanggar undang-undang sendiri. Gitu. Iya, karena soalnya sebenarnya kan padahal datanya tuh bagus ya Pak. Kan kalau nggak salah kan memang sekarang investor retail tuh lumayan mulai meningkat porsinya di dalam ini kan Pak, di dalam struktur utang pemerintah nih yang datangnya awal pasti dari yang SBN retail juga ini salah satunya Pak. Cuman itu yang malah jadi bikin pertanyaan ini kalau misalkan banyak jadi masyarakat Indonesia yang pegang utang negara mereka malah ketakut, sebenarnya harusnya malah bagus ya Pak kalau misalkan dipegang oleh domestik. Iya. Jadi kan kalau kita lihat dari pengalaman negara lain misalnya Jepang ya. Jepang itu kan rasio antara utang pemerintah dengan GDP-nya itu sekitar 250-an %. Besar sekali. Sementara Indonesia sekarang kan di level 38-39%. Jauh banget gitu. Ya, cuman kenapa kemudian di Jepang terlihat aman-aman saja? Karena sebagian besar utang pemerintahnya itu atau obligasi pemerintahnya itu dipegang oleh masyarakatnya, terutama oleh para investor retail, ibu rumah tangga yang banyak megang gitu. Sehingga tadi saya sampaikan di awal, ketika pemerintah Jepang mengalokasikan anggaran di APBN-nya mereka itu untuk pembayaran bunga obligasi, itu yang akan menikmati adalah masyarakatnya gitu. Jadi mereka senang-senang aja gitu. Makin pemerintah makin mengalokasikan makin banyak, berarti mereka kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari situ juga semakin besar. Jadi kalau gampangnya ketika let's say APBN kita mengalokasikan sekitar 400 triliun misalnya untuk pembayaran bunga SBN, pertanyaannya adalah dari situ kita dapat berapa? Gitu kan? Beda mindset-nya gitu kan. Kalau orang yang nggak punya SBN kan mikirnya, wah pemerintah
membebani APBN gitu kan. Sementara kalau orang yang punya SBN bisa mikirnya, oh itu dari situ kita dapat berapa. Iya, Nah ini iya. makanya perlu edukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat berinvestasi di SBN. Menabung bagus ya, menabung bagus. Tapi kan kalau kita lihat secara jangka panjangnya itu tidak akan optimal gitu ya. Makanya kalau dulu tahun mungkin belum lahir kayaknya sih Putu sama Mayung tahun 70-an itu kita ada namanya gerakan tabungan pembangunan nasional, Tabanas. Itu saya waktu SD itu harus nabung Tabanas itu. Karena dulu masih baru kita mencoba untuk membangun masyarakat untuk menabung, masyarakat investasi. Tapi sekarang sudah tidak cukup lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi aset kelolaan di sektor keuangan, itu sekitar 80% dikelola oleh perbankan. Nah, kalau perbankan artinya kan dalam bentuk deposito atau tabungan, di mana tenornya paling 1 bulan, 3 bulan, rata-rata di bawah 3 bulan sih dana-dana di perbankan itu. Sementara kalau kita bicara pembangunan, kita mau bangun infrastruktur ya, mau bikin jembatan, jalan, generator listrik, pengolahan air minum segala macam itu kan butuh dana yang multi years gitu ya, sehingga harus ada kalau dalam pengelolaan keuangan kita harus matching antara tenor dari proyeknya dengan sumber pendanaannya. Makanya akan sangat ideal kalau kemudian masyarakat shifting ke instrumen-instrumen yang lebih berjangka panjang, entah itu saham, obligasi, supaya matching dengan kebutuhan kita untuk pembangunan ke depan. Sehingga harapannya dengan masyarakat shifting dari yang tabungan yang jangka pendek ke investasi jangka panjang, itu harapannya kita akan semakin mandiri untuk pembiayaan pembangunan. Tapi biasanya memang perbedaannya selisihnya ya, Kang, antara yang misalnya kami biasa taruh di perbankan, hanya perbankan saja, dengan ditambah juga dengan obligasi retail pemerintah, itu emang biasanya beda range berapa selisihnya tuh di sekitaran berapa, Kang? Biasanya dari pemerintah tuh pengen memang jaganya selalu di sekitaran itu. Jadi kan kalau kita lihat perbankan saat ini ya memberikan untuk deposito memberikan hasil mungkin antara sekitar 2-3% rata-rata ya. Kalau tabungan bahkan mungkin di bawah 1% yang diberikan. Dan yang menarik adalah dana yang dikumpulkan oleh perbankan ini kemudian sama bank kan sebagian diinvestasikan di SBN. Juga. Nah, jadi kalau misalnya bank naruh di SBN dengan tenor 10 tahun dapat 6-7%, dia bayar ke deposan 2-3%, mereka udah selisih marginnya kan cukup lumayan tuh ya, sekitar 3-4%. Nah, makanya kenapa tidak sekalian masyarakat tidak hanya menabung di bank, namun juga perlu ya, karena kita untuk untuk operasional sehari, transaksi, untuk dana darurat juga perlu ditabung. Terus sebagian coba dialihkan kepada jenis investasi yang lain yang lebih menawarkan potensi baca lebih besar seperti SBN Retail. Kan kalau sekarang SBN Retail rata-rata di 6% ya. Sehingga kan ada selisih kalau bisa yang nabung atau deposito 3%, 2%, ini kita bisa beli SBN Retail di level 6%, tentu ada selisih sekitar 3%-an. Ini kan berarti hampir 2 kalinya itu dia. Selain itu juga pemerintah memberikan tadi kalau bicara masalah insentif juga insentif dari sisi fiskal. Jadi kalau kita menabung di bank, maka bunga atas PPh atas bunga deposito atau simpanan itu sebesar 20%. Sementara kalau PPh atas bunga obligasi hanya 10%. Jadi tentu kan netnya menjadi lebih besar lagi. Jadi ini harusnya sih menjadi alternatif yang menarik untuk masyarakat dalam rangka untuk mendiversifikasi investasi. Ya, berarti artinya kalau misalkan dikatakan nanti cucu kita yang akan membayar hutang, ya kita bantu juga dengan menambah investasi biar dia bisa bayar ya, Pak. Betul sekali, betul. Investasinya di surat hutang juga. Ini kadang sering juga ada pertanyaan dari mahasiswa terutama, Pak, kenapa sih pemerintah menerbitkan surat utang atau SBN yang tenornya panjang, 10 tahun, 20 tahun. Kan untuk yang non-retail kan kita menawarkan lebih panjang ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. Karena sebetulnya kalau dari sisi pengelolaan keuangan negara, kita mengenal konsep burden sharing kayak bukan dengan Bank Indonesia ini, burden sharing antar generasi. Gambarnya gini, kalau sekarang kita lihat APBN 2024, kan 20% itu untuk pendidikan ya kan? 5% untuk kesehatan. Contohnya itulah. Nah, sekarang kita bicara masalah kesehatan, pendidikan, itu yang mendapatkan manfaat siapa?
dari Generasi anak generasi muda kan, generasi muda yang saat ini belum bayar pajak, betul, ya kan? betul. Jadi uang pajak saat ini Hmm. para pekerja Mbak Hanung, Mbak Putu ditagih pemerintah, itu yang menikmati tinggal lebih banyak adalah masyarakat yang belum bayar pajak. Nah, makanya supaya fair, di-sharing dong, gitu. Jadi makanya ada istilahnya tadi burden sharing antar generasi supaya masyarakat sekarang yang belum bayar pajak tapi menikmati manfaatnya, ya nanti ke depan kamu juga sharing dong dari burdennya gitu. Ya, ya. Gampangnya saya sekarang kalau tiap hari ke kantor lewat jalan tol Jagorawi ya, Ya. itu kan dibangun oleh zamannya bapak saya mungkin ya, Ya. ada anggarannya ya kan. Sekarang bapak saya udah pensiun, udah jarang banget pakai jalan tol, tapi saya sekarang menikmati. Nah ini Ya. makanya apa yang dulu diinvestasikan oleh orang tua saya, zaman orang tua saya dengan berinvestasi berbagai macam infrastruktur, sekarang kita menikmatinya. Jadi cukup fair dong kalau kita juga nantinya ikut berpartisipasi dalam menanggung bebannya. Gitu. Oke. Bagaimana dengan ini target dari Kemenkeu ini kan dan potensinya ya gitu kan, kita maunya anak generasi muda nih, potensi untuk jumlah investor yang masuk di SBN Retail ini berapa nih Pak? Sekarang kan sekitar 1 juta ya SBN Retail itu. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari nih lihat data dulu deh biar nggak salah nih. Jadi kalau kita lihat dari data BPS terakhir ya tahun 2002 sampai 2023 kan jumlah penduduk Indonesia sekitar 278 juta. Gitu kan. Sementara kalau kita lihat sekitar 181 juta adalah penduduk dalam usia produktif. Nah, sayangnya di 180 juta itu ternyata yang punya terdata sebagai investor baru 1 juta. 1 juta itu pun yang tercatat sebagai investornya SBN baru sekitar 800-an juta. Jadi belum semua investor pasar modal juga punya instrumen SBN. Sebagian besar lebih banyak makan di saham atau di reksadana. Ini jadi tantangan. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang 181 juta yang produktif ya, yang sudah memiliki SID di pasar keuangan kita, sehingga ini PR kita untuk terus meningkatkannya. Nah, makanya dari kita pemerintah saya tidak hanya diberikan target untuk penerbitan itu dari sisi nominal, tapi juga kita target untuk penambahan investor baru. Jadi setiap tahun kita ada targetnya, IQ-nya lah atau KPI-nya tidak hanya dari sisi nominal, tapi juga jumlah investor, termasuk juga investor baru. Dan untuk di tahun 2024 ini saja kami ditargetkan untuk bisa mendapatkan sekitar 145.000 investor baru untuk 7 kali penerbitan selama tahun 2024 ini. Jadi ini harapan kita sih, ya mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa tembus 1 juta juga, seperti seluruh investor yang sekarang di pasar modal. Gitu. Itu tadi kalau investor itu paling banyak dari generasi apa sih Pak? Kan banyak tadi bilang generasi muda gitu, milenial Gen Z kan. Nah terus itu sekarang porsinya udah berapa sih Pak? Dan dari Kang Denny sendiri kan nih sering aku lihat di sosial media gitu kan punya konten-konten yang memang menarik gitu buat kalangan muda. Apa yang memang ini targetnya ini sengaja gitu untuk menargetkan mereka gitu? Ya memang kalau kita lihat dari profil investor SBN sekarang, kita lihat bahwa sekitar hampir 40% itu adalah generasi millennials ya. Jadi di sisi jumlah investornya paling besar dari millennials. Gen Z juga sudah mulai masuk ya, sekitar 2%-an sudah mulai masuk Gen Z. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi investor Gen Z ini yang mulai tidak hanya healing dan pay later, tapi juga mulai berinvestasi di SBN retail ini. Kemudian disusul oleh generasi X dan baby boomer, itu dari sisi jumlah investor. Tapi kalau dari sisi nominal sih tetaplah yang paling besar adalah baby boomers ya. Karena mereka sudah pensiun, mungkin mereka pensiun dan sudah uangnya banyak sehingga investasinya juga luar biasa. Dan memang mereka sudah menyiapkan dana itu untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika masa pensiun. Tapi ini sebagai suatu hal yang menarik karena ketika Gen Z pun sudah mulai masuk ya, artinya harapan kita ketika mereka sudah mulai menikmati manfaat berinvestasi di SBN Retail ini, harapannya ketika usia bertambah, penghasilan bertambah, maka alokasi untuk berinvestasi juga semakin bertambah. Dan kita melihat yang paling konsisten, fokus untuk bisa menggarap pasar milenial Gen Z ini adalah salah satunya adalah para fintech ini termasuk Bareksa. Saya lihat Bareksa cukup bagus ya ininya perkembangannya untuk bisa kita mengcapture
para generasi milenial dan Gen Z ini. Terima kasih Mbak Reksa. Biasanya kan kalau anak muda itu kan biasanya senengnya, masih senengnya cari sesuatu hal yang agresif gitu ya. Apa sih sebenarnya Kang yang membuat SBN Retail itu tetap menarik buat mereka? Apa karena yang bulanannya tetap dibayarkan itu atau apa tuh Kang kalau misalkan selama ini? Iya, memang selama ini kalau saya bicara dengan mahasiswa ya yang lagi belajar finansial, buat mereka investasi di SBN itu ya kurang menantang gitu ya, karena kan begitu naro udah nunggu sampai jatuh tempo mendapatkan transfer bulanan, meskipun ya transfer bulanan juga sebetulnya hal yang penting ya, Mbak Anum ya. Ya kan kayak kita mencari jodoh gitu kan. Antara yang memberikan harapan dengan beri kepastian pasti menang yang memberikan pasti ya. Itu sama, tapi yang beri kepastian dengan beri transferan menang yang mana? Menang yang transferan kan, nah, makanya penting. Uang itu nomor 1. Makanya penting. Ngapain kepastian kalau nggak ada transferannya kan? Jadi itu penting banget. Jadi seperti itu. Tapi sebetulnya kalau ingin aktif pun bisa, karena kita sudah mengenal trading di secondary market gitu kan. Meskipun memang kalau kita sadari trading di SBN Retail atau di SBN secara keseluruhan tentunya tidak sedinamis di pasar saham. Tapi ada sebetulnya kemungkinan kita mendapatkan cuan bukan hanya dari kupon yang dibayar bulanan, tapi juga dari jual beli di secondary market. Cuma memang yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, biasanya kan kalau kita mengelola portofolio tentu kita harus membalance ya antara instrumen investasi yang sifatnya konservatif dengan yang lebih agresif gitu ya. Saya kalau lihat di advisornya Bareksa kan bisa ada tuh beberapa yang kita sarankan dengan mempertimbangkan usia kita, kemudian juga dari preferensi rasio kita. Nah, biasanya semakin usianya semakin bertambah, bukan semakin tua, semakin bertambah, itu akan semakin konservatif, sehingga alokasi untuk yang instrumen konservatif seperti SBN Retail atau reksadana pendapatan tetap itu akan semakin besar dibandingkan dengan yang instrumen yang lebih agresif gitu. Dan jadi saya pikir kalau untuk yang teman-teman muda, oke, silakan Anda investasi yang agresif di saham atau apa gitu. Cuman jangan lupa untuk tetap juga berinvestasi di yang konservatif, meskipun mungkin secara proporsi lebih rendah dibandingkan dengan kita-kita yang sudah lebih senior. Gitu. Jadi amannya mungkin tuh ya Kang ya, yang masih tetap jadi andalan nih. Jadi saya seringnya membandingkan kalau kita seolah-olah mengelola sebuah tim sepak bola gitu. Ya kan saya sering juga mengibaratkan kalau kita mengadopsi strategi pelatih MU dulu ya, Alex Ferguson, dia kan punya filosofi attack win you games, but defense win you title. Jadi gampangnya kalau ingin menang bisa dengan attack, tapi kalau ingin juara kita harus memperkuat pertahanan. Nah, bicara pertahanan investasi tentunya bagaimana kita bisa menempatkan investasi yang tidak kegolan, tidak rugi dulu. Ya. Penting tidak rugi dulu. Apa yang tidak rugi? Ya mungkin deposito, itu kan. SBN Retail itu kan nggak mungkin rugi. Ya. Tapi yang harapannya tidak rugi, tapi juga bisa lebih besar dibandingkan dengan inflasi. Ya. Nah, kalau dia sudah kuat, kan kalau sepak bola kan kalau nggak rugi berarti kan 0 ya, minimal kan seri. Ya kan, nggak, kalau menang ngegolin bisa dapat 3 poin, tapi kalau nggak kegolan aja, nggak rugi aja minimal dapat 1 poin. Nah, makanya perkuat dulu pertahanannya, setelah ini kuat, baru kita bicara untuk investasi yang lebih agresif tadi. Jangan sampai tadi yang kapok duluan gitu kan, kita dari awal sudah agresif, banyak nih teman-teman sekarang ya, langsung main kripto gitu ya, tuh langsung main saham yang gorengan gitu. Padahal tahu sendiri saham gorengan kan, namanya gorengan, banyak kolesterolnya gitu. Betul. Kan. Sekarang banyak kolesterol, sakit, serangan jantung, bahaya banget. Gitu. Oke, ini berkaitan dengan ini ya, kupon obligasi juga. Ini kan salah satu yang menarik gitu bagi investor. Nah, tapi kalau dari sisi pemerintah atau Kemenkeu sendiri gitu, pas BI rate naikin kupon gitu kan mau nggak mau juga kita Kemenkeu harus menyesuaikan dong biar ini juga menarik gitu. Nah, kalau dari Kemenkeu gimana menjaga ini agar seimbang di balance antara yang ditawarkan dengan yang cost of fund ini terjaga gitu. Oke, bagus banget pertanyaannya nih. Jadi memang pemerintah selaku issuer, penerbit SBN, penerbit obligasi ataupun sukuk, ini kita berperan sebagai price taker, bukan sebagai price maker.
Beda kalau Bank Indonesia kan dia bisa berperan sebagai price maker karena dia punya policy rate istilahnya. Policy rate untuk bisa menentukan berapa tingkat suku bunga di market. Tapi untuk kita sebagai issuer, kita adalah price taker. Jadi ketika kita menetapkan kupon untuk SBN, tentu kita harus mempertimbangkan berapa yield yang saat ini berada di market. Makanya kalau kita akan menetapkan kupon, kita pertama melihat dulu tentu tadi yang paling utama adalah yield di market untuk tenor yang berkesesuaian. Kita akan menerbitkan, nanti kan kita menerbitkan SBR 13 yang 2 sama 4 tahun. Lalu kita akan lihat di market untuk yang SBN yield 2 tahun, berapa sih ininya, yang yield yang diminta oleh investor, yang 4 tahun berapa gitu. Setelah itu kita jadi juga bagaimana faktor ekonomi, indikator ekonomi yang lain kita lihat, bisa tadi proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan, kemudian inflasi, gitu ya kan, itu yang kita lihat. Kemudian juga pergerakan nilai tukar rupiah seperti apa. Nah, selain itu kita juga melihat juga kira-kira untuk yang investasi yang hampir sejenis atau sama dengan SBN Retail ini kira-kira seperti apa hasilnya. Kita ngelihat juga tingkat suku bunga deposito. Ini kira-kira berapa sih ininya buat deposito. Kemudian kita lihat juga dari sisi tingkat penjaminan dari LPS. Itu menjadi kita pertimbangan, dan itu disampaikan oleh Mbak Hanung terkait dengan tingkat suku bunga dari Bank Indonesia. Nah, itu hal-hal yang kita pertimbangkan. Untuk faktor-faktor eksternalnya, faktor internalnya kita lihat juga, ini pemerintah lagi butuh apa enggak nih? Kalau pemerintah lagi punya, kan kita ada target juga ya. Kalau lagi targetnya cukup besar, kemudian juga kondisi kas yang kita udah mulai menipis, itu kita akan punya target yang besar. Sehingga kita tentunya akan menawarkan imbal hasil yang lebih besar. Tapi kalau kita lagi nggak butuh-butuh amat sih. Kita bisa menekan imbal hasilnya. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana kita menetapkan kupon untuk SBN kita. Tadi ada faktor eksternal kita pertimbangkan, tujuan kita lihat di kondisi keuangan pemerintah. Tapi arahnya ke depan ya Kang, kalau misalkan memang yang retail ini akan semakin populer, semakin orang memang jadi willing untuk memberikan pembiayaan ke negara, apakah memang nanti strukturnya akan lebih banyak ke retail, atau mungkin memang sekarang udah bergeser nih Kang kalau lihat dari porsi struktur utang? Ya, kalau dari sisi porsi memang betul dari tahun ke tahun ya. Tahun 2022 kita total penerbitan SBN Retail itu sekitar 107 triliun. Dan tahun lalu kita bisa meningkatkan ke level 147 triliun. Berarti hampir meningkat sampai 38% lah ya tingkatnya. Nah, ini secara total pun, padahal kita ingat di tahun lalu pemerintah justru menurunkan target penerbitan SBN sekitar 50% dari total. Artinya untuk yang non-retail kita turunkan target penerbitannya, yang retailnya tetap kita tingkatkan sehingga proporsi retail menjadi besar. Jadi kalau dulu mungkin masih di bawah 10% ya total kontribusi dari SBN Retail itu, sekarang sudah di level 10-15% dari seluruh penerbitan SBN kita. Nah, harapannya sih Ibu Menteri Keuangan nantangin kitanya, coba bisa nggak kalian dalam beberapa tahun ke depan bisa sampai 20%. Nah, jadi harapannya itu semakin besar alokasi untuk yang SBN Retail. Nah, pertimbangannya pertama sebetulnya tadi, kalau SBN Retail itu lebih capek ya ininya, kan banyak kita ada jual, bikin marketing apa segala macam, lebih capek lah dibandingkan dengan kita untuk yang non retail. Kalau non retail nanti siang kita lelang. Nah, ini teman-teman kalau teman tahu sebagai informasi, kita setiap minggu mengadakan lelang SBN gantian antara yang non retail dengan antara yang konvensional dengan syariah. Nih untuk yang minggu lalu yang konvensional kita target 22 triliun, dapat tuh 20 triliun. Sekian jam dapat 20 triliun, selesai. Untuk yang minggu ini yang syariah gitu, sekitar 9 triliun. Jadi gampang juga. Sekian jam dapat 9 triliun. Sementara kalau kita SBN Retail dapatnya segitu kan berapa minggu tuh kita jual. Ngapain tuh Kang susah, negara susah-susah. Padahal kan kalau mau nyari duit gampang aja kan itu gampang. Aja. Nah, cuma tadi karena visinya kita ingin supaya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penerbitan SBN kita ini, karena tadi ingin menjadikan SBN sebagai instrumen untuk distribusi kekayaan, sehingga kita mau bersusah payah nih, susah payah untuk menerbitkan SBN bagi para investor retail. Nah, meskipun tadi lebih susah, dan karena juga kan untuk yang ini sebagai bocoran juga, biasanya kalau untuk yang SBN retail kita memberikan semacam sweetener ya, insentif gitu ya, yang lebih tinggi dibandingkan dengan SBN non retail. Berarti
yang retail lebih tinggi daripada yang biasanya non-retail. sudah selalu ya. Memang kita tergantung nanti pas komersial nggak butuh kan, ya udah kita turunin aja gitu. Kalau lagi butuh ya kita memberikan sweetener atau insentif kepada investor. Jadi salah satu upaya kita untuk semakin membuat SBN retail ini menarik. Nah, kenapa pemerintah kemudian nampak begitu bukan terobsesi ya, ingin meningkatkan proporsi untuk SBN retail tadi dari sisi ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus juga kita ingin sebetulnya kalau kita lihat dari sisi stabilitas sektor keuangan. Nah ini kalau investor non retail, apalagi investor asing itu kan sangat mudah terpengaruh dengan dinamika di pasar, terutama di pasar global. Begitu misalnya kemarin ketika The Fed tahun lalu The Fed meningkatkan tingkat suku bunga acuannya, maka banyak kemudian investor asing yang melepas SBN-nya, kemudian menaruh dananya kembali balik ke Amerika. Ini membuat pasar kita menjadi mengalami pressure lah, gitu kan. Meskipun kalau kita bandingkan dengan kondisi dulu sebelum pandemi, jumlah investor asing itu di pasar domestik kita sekitar hampir 40%, sekitar 38% itu dimiliki oleh investor non-residen, investor asing. Tapi sekarang kepemilikan investor asing sudah turun ke level 14-15%. Artinya semakin besar kontribusi dari investor domestik. Nah, dengan makin besarnya investor domestik, maka ini pasar kita semakin stabil, gitu. Dan tentu kita harapannya yang semakin banyak mendapat manfaat kan investor domestik juga. Masyarakat kita ya, betul, jadi buat meningkatkan taraf hidup masyarakat juga ya, Kang. Nah itu apa tuh dampaknya yang terasa buat masyarakat ini yang mungkin ya investor sudah jelas dapat kupon gitu ya. Kalau untuk masyarakat secara umum dari penerbitan SBN ini apa dampaknya? Saya ingin coba balik ke krisis 97-98, mungkin yang lahir belum? Kayaknya belum lahir ya? Udah lahir. Oke. Jadi ketika kita mengalami krisis keuangan di tahun 97-98, itu perbankan kita hampir semuanya kolaps, bangkrut, karena modalnya habis. Kenapa habis? Karena waktu itu terjadi negatif spread. Jadi bunga yang harus dia bayar untuk para deposan lebih besar dibandingkan dengan bunga yang diterima dari para kreditur. Karena waktu itu kan bayangkan nilai tukar rupiah dari 2.000 menjadi 15.000 per dolarnya. Ini membuat kemudian tingkat deposito, tingkat suku bunga Bank Indonesia tinggi banget, 70 sampai 100%, 70% singkat saya, 70-60% waktu itu. Sehingga kemudian bayangkan kalau perbankan harus membayar ke deposan 70%, sementara dia ke kreditornya hanya mendapatkan kecil ya. Itu pun dalam kondisi banyak kreditur para nasabah kreditnya bank yang tidak mampu lagi membayar cicilan, sehingga kemudian namanya kredit macet NPL kemudian juga meningkat, membuat kemudian permodalan perbankan menjadi habis. Jadi karena NPL dan kemudian juga karena tadi ada negatif spread antara bunga yang harus dia bayar dengan bunga yang terima lebih kecil, sehingga itu membuat permodalan perbankan kita menjadi runtuh. Nah, waktu itu memang bank tidak ada alternatif lain, pendanaannya hanya dari investasinya dia hanya kepada kredit gitu ya, nggak banyak alternatif lain. Tapi sekarang ketika kemarin pandemi, ketika permintaan kredit menurun kan pasti bisnis semua berhenti kan, nggak ada jangan sedikit lah orang yang kemudian menawarkan atau meminta kredit ke perbankan, bahkan sebagian besar sudah tiarap semua gitu. Sementara bank kan masih tetap harus membayar bunga obligasi kepada para penabungnya ya. Nah, bedanya ada dengan dulu belum ada namanya SBN. Nah, sekarang ada SBN. Nah, sekarang kita lihat selama pandemi, bank kemudian ketika permintaan kreditnya menurun, dia kemudian mengalihkan investasinya ke SBN. Nah, dengan berinvestasi di SBN, maka bank masih memiliki uang, dana untuk bisa memenuhi kebutuhan dia kepada para deposannya dia. Nah, ini mengakibatkan kemudian selama pandemi relatif tidak ada bank di Indonesia yang kemudian kolaps, gitu, karena mereka punya alternatif lain. Ini salah satu dampak yang mungkin tidak banyak orang menyadari, tapi kalau karena saya ngalamin ya, dulu zaman 1998 saya awal kerja tuh ikut nanganin bank yang kolaps itu, sekarang juga mengalami, jadi kelihatan banget gitu. Dulu bank nggak ada pilihan lain, dia hanya sumbernya dananya dari deposan, sementara dia untuk
mendapatkan bunga, dia hanya bisa menyalurkan kredit. kredit. Begitu kreditnya nggak jalan, NPL segala macam, udah dia nggak punya alternatif lain untuk bisa survive. Nah sekarang beda, bank masih punya alternatif lain untuk bisa menempatkan dananya di SBN. Dan dana yang diperoleh pemerintah SBN ini kemudian dialokasikan di APBN untuk kemudian juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berbagai macam stimulus untuk bisa ekonomi jalan lagi. Nah, begitu ekonomi jalan, kan perbankan dapat manfaat lagi. Maka ini yang membuat bagaimana peran dari APBN dalam menerbitkan SBN mendapat dana dari masyarakat, dari perbankan segala macam, kemudian dana ini dialihkan lagi, disalurkan lagi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ketika masa pandemi. Berarti artinya kalau ya itu juga orang nggak berasa juga kayak termasuk fluktuasi rupiah. Kalau kita lihat kan sebenarnya tuh beberapa tahun terakhir tuh banyak gonjang-ganjing ya Kang ya. Cuman masyarakat tuh mungkin nggak terlalu merasakan impact ya sebenarnya karena ya sudah ada instrumen-instrumen yang menjaga termasuk yang SBN ini. Ya jadi kalau yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Eropa ketika tahun 2002-2003 itu, jadi ketika ekonomi sudah mulai pulih dari pandemi, kan kita tahu sendiri ya, ketika pandemi kan hampir semua pemerintah menggelontorkan uang yang besar untuk bisa membuat masyarakat punya daya beli gitu kan. Nah ketika pandemi sudah mulai diatasi, masyarakat yang dulunya diam di rumah doang kan mulai beraktivitas nih. Iya. Pengen makan di restoran, ke kafe, jalan-jalan segala macam. Pokoknya sudah ekonomi sudah mulai pulih. Masalahnya adalah ketika uang beredar masih banyak, gitu kan, masyarakat ingin membelanjakan uangnya, ternyata barang dan jasanya itu belum pulih, sehingga ada gap antara supply dan demand. Makanya mengakibatkan kemudian harga-harga komoditas kan naik waktu itu kan. Makanya di Amerika sempat inflasi sampai 10%, 9-10%, sama di UK juga inflasi sampai 9-10%. Nah, ini mengakibatkan komoditas naik, termasuk waktu itu yang paling terasa adalah peningkatan dari minyak ya, oil. Harga oli kan minyak. Karena tadi orang yang kemana-mana sekarang orang pengen jalan-jalan, itu membuat demand untuk oli untuk minyak menjadi besar sekali. Nah, maka tahun 2023 kalau ingat teman-teman, ini salah satu juga peran dari pembiayaan kita ya, dengan memberikan alokasi di APBN. Waktu itu subsidi energi ya. Karena kalau kita bicara masalah pertalite, gas sama listrik ya. Jadi subsidi energi tahun 2023 itu sekitar 150 triliun awalnya, 150 triliun. Tapi ketika terjadi kenaikan harga komoditas, termasuk harga kenaikan minyak segala macam, nggak mungkin segitu lagi. Makanya harus ditambah kecuali pemerintah mau istilahnya pass through ya. Kemudian udahlah kita tingkatkan saja harga-harga supaya sesuai dengan kondisi di market. Nah, karena pemerintah ingin menjaga supaya daya beli masyarakat masih tetap bagus, inflasi terkendali, makanya pemerintah kemudian meningkatkan alokasi subsidi dari 150 triliun menjadi sekitar mendekati 500 triliun. Itu pun masih kurang karena waktu itu kan kita tahu ya pemerintah masyarakat sempat protes karena ada penyesuaian harga pertalite. Itu padahal sudah kita naikkan ini subsidinya dari 150 ke 500 pun harus membutuhkan penyesuaian harga pertalite, kalau tidak subsidi yang kita perlukan sekitar 700 triliun. Nah, ini yang jadi salah satu kontribusi yang tidak juga banyak masyarakat sadari. Waktu itu defisit kita sebetulnya sekitar 400-an triliun. Jadi kalau pemerintah waktu tidak menambah alokasi untuk subsidi BBM, pemerintah nggak perlu nerbitin SBN itu sebetulnya waktu itu. Tapi karena kita ingin memastikan APBN ini berfungsi sebagai shock absorber ya, penahan goncangan ya, maka kita menambah alokasi supaya kenaikan komoditas di global ini tidak harus dirasakan oleh masyarakat secara umum. Makanya kita absorb sebagian kenaikan itu melalui subsidi di APBN yang salah satunya dibiayai melalui penerbitan SBN. Dan susah-susah lagi. Kementerian Keuangan nawarin sampai ke retail. Ini seorang Kang Denny sampai jadi ini biar bisa ke masyarakatnya tuh lebih bisa lebih mudah dekat, dipahami. lebih mudah dipahami. Capek-capek itu usaha dari pemerintah ya Kang.
Oke Kang, ini terkait dengan ekonomi nih ya. Ah. Titipan nih dari analis nih. Oke. Jadi kan pertumbuhan kredit itu per April tahun ini tuh sekitar 10%. Itu kan cukup tinggi gitu ya. Sedangkan uang beredar atau M2 itu hanya sekitar 7% gitu. Nah, itu apakah ini kalau misalnya nerbitin SBN retail nggak takut likuiditas ketat gitu di masyarakat dan berdampak ke ekonomi lagi gitu? Oke. Nah, ini bedanya operasi moneter Bank Indonesia dengan penerbitan SBN oleh pemerintah. Kalau Bank Indonesia melakukan operasi moneter dengan mengurangi jumlah uang beredar, misalnya Bank Indonesia menjual SBN yang dimiliki untuk mengurangi uang beredar, atau The Fed juga sama, The Fed dia meningkatkan tingkat suku bunga supaya dia bisa menarik dana di masyarakat. Nah, kalau Bank Sentral menarik dana di masyarakat, itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar, likuiditasnya beredar, karena itu dia mencoba untuk mengendalikan inflasi, jangan sampai antara supply dari money dengan demand-nya money ini terlalu terbesar gapnya. Maka dia harus menyesuaikan. Makanya kalau misalnya demand untuk uangnya ternyata lebih kecil, ya udah dia mengurangi jumlah uang yang beredar. Tapi kalau SBN, pemerintah SBN, itu kita menerima SBN masuk ke anggaran kita, kan sebetulnya kita belanjakan. Disebar lagi. Itu dibelanjakan masuk lagi ke sistem perbankan. Maka sebetulnya hanya akan ada lag beberapa saat saja. Itu tidak akan membuat uang yang beredar di masyarakat berkurang. Tapi kalau kalau pemerintah yang menerima SBN itu pasti kita akan ambil, kemudian kita akan belanjakan lagi. Nah, mungkin nih juga salah satu pertimbangan kalau kita teman-teman ingat di zaman pandemi ada SKB antara burden sharing lah antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Itu salah satu pertimbangan adalah ketika Bank Indonesia kemudian melonggarkan likuiditas kepada perbankan, ternyata dampaknya relatif terbatas karena perbankan pun tidak bisa meningkatkan pertumbuhan kredit. Iya, kreditnya. Jadi dorongan ke ekonominya terbatas. Tapi kalau Bank Indonesia membeli SBN-nya pemerintah masuk ke kita belanjakan langsung, itu terasa langsung. Makanya ini salah satu pertimbangan kenapa lebih efektif waktu itu ya, daripada menambah likuiditas di perbankan, mendingan BI beli SBN-nya pemerintah, supaya pemerintah bisa punya uang untuk belanja, untuk bisa mendorong ekonomi selama masa pandemi. Gitu. Kalau dari pemerintah nih yang untuk terbaru nih di tahun ini ya, itu proyek-proyek yang diutamakan apa sih dari SBN Retail ini? Nah, jadi kalau kita lihat dari SBN secara keseluruhan ya, kan ada yang sifatnya project financing, ada yang plain vanilla, jadi yang hanya akan bukan plain vanilla, istilahnya untuk pembiayaan defisit. Ya. Nah, untuk yang konvensional, surat utang negara, itu semuanya itu adalah untuk pembiayaan defisit. Jadi tidak bisa kita tracking ini untuk proyek yang mana gitu. Ya. Beda dengan untuk yang sukuk SBSN. Kalau dari SBSN karena secara syariah harus ada underlying project-nya. Nah, jadi kalau untuk syariah bisa ditelusuri nih. Ini kira-kira untuk proyek apa saja. Kalau kita lihat untuk yang SBSN kan yang sering paling banyak dijadikan sebagai underlying adalah misalnya pembangunan gedung-gedung universitas, pembangunan jembatan, pembangunan asrama haji, itu banyak kalau itu. Jadi bisa kita telusuri, silakan dicek di website kita di DJPPR itu apa saja yang menjadi underlying untuk SBSN. Tapi kalau untuk yang SUN konvensional itu langsung masuk ke istilahnya masuk ke rekening kas umum negara, RKUN. Nah, jadi nanti RKUN ini akan nyampur nih dari penerimaan pajak, penerimaan dari cukai, non pajak, PNBP, termasuk dari penjualan SBN masuk ke dalam satu rekening. Baru di sini dia alokasikan berapa sekitar 20% ke pendidikan, kemudian 5% ke kesehatan, nanti berapa yang transfer ke daerah, seperti itu. Jadi memang agak sulit kalau kita ingin mentelusuri untuk yang konvensional ke proyek-proyek mana saja. Tapi secara umum tentunya akan terkait dengan prioritas pembangunan dari pemerintah mana-mana saja. Nah, kita tahu sendiri kalau kita lihat tiga besarnya itu adalah dari pendidikan, kemudian juga perlinsos ya, perlindungan sosial, termasuk juga ketiga itu adalah untuk yang infrastruktur. Jadi tiga alokasi utama untuk APBN kita tuh ke tiga sektor itu. Oke. Kalau dari SBN ini kan banyak banget jenisnya gitu ya. Ada
ada SBR, ORI gitu ya Hah? untuk yang Sun ini, SBR dan ORI. Nah kalau dari penerbitan di tahun ini jadwalnya itu atau rencananya itu kan ORI itu 2 kali, tapi SBR hanya 1 kali nih yang untuk segera terbit ini nih. Itu pertimbangannya apa sih Kang? Kenapa yang ORI lebih banyak gitu? Iya. Oke, jadi secara umum berdasarkan data-data kita miliki juga hasil kita diskusi dengan investor, termasuk medis juga parameter distribusi. Memang secara umum demand atau minat investor kepada instrumen yang tradable itu lebih besar dibandingkan dengan yang non tradable. Maka selama ini penjualan untuk yang ORI konvensional dan juga sukuk retail untuk yang syariah itu lebih besar dibandingkan dengan yang non tradable, yaitu sukuk tabungan dan SBR, saving bond retail. Sehingga tentu kita dengan melihat minus seperti itu, maka kita memberikan alokasi yang lebih besar untuk yang seri-seri yang tradable. Meskipun ada fenomena menarik selama 2 tahun terakhir ini, ketika ada kecenderungan Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, orang banyak tertarik untuk beli yang floating aja gitu. Mereka harapannya gitu Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan lebih gitu. Jadi memang ini yang menjadi menarik. Kalau dulu orang cuma melihatnya, ini non tradable nih nggak bisa diperjualbelikan. Jadi ada resiko dari sisi likuiditas. Tapi di sisi lain sekarang melihatnya bukan di situnya, lihatnya karena dia emang toh saya juga akan menempatkan dana ini untuk 2 tahun 4 tahun ke depan tidak akan dipakai. Jadi kenapa tidak dioptimalkan beli instrumen yang punya potensi untuk penambahan keuntungan di kedepannya. Sehingga kita lihat kalau dulu untuk yang SBR itu dapat 10 triliunnya susah gitu ya. Sekarang kan bisa 20 triliun bisa. Kemarin yang ST suku tabungan biasanya juga kalau dulu bisa dapat 2 digit itu susah. Sekarang kemarin bisa 19 triliun itu kan sesuatu yang menarik gitu. Jadi memang masyarakat juga sudah mulai pandai untuk mendiversifikasi dalam rangka untuk ini semacam hedging kan. Kan kita tahu sendiri kalau ketika Bank Indonesia meningkatkan tingkat suku bunga acuan, biasanya instrumen yang lain kan terkoreksi ke bawah ya. Saham, reksadana terkoreksi ke bawah. Nah, untuk mengkompensasi potensi resiko ini, mending investasi di SBN retail yang non tradable, yang floating untuk bisa mengkompensasi. Ini ketika ini turun, yang ini justru naik. Jadi ini semacam hedging juga untuk para investor. Berarti ini bocoran nih, harus beli cepet-cepet nanti keburu habis kuotanya. Buat yang penerbitan minggu depan. Ya, jadi kalau untuk yang SBR tinggal nanti minggu depan tanggal 10 ya kita menawarkan tanggal 10 Juni sampai tanggal 4 Juli. Itu ya cuma 1 kali ya kalau SBR. Ya, dan kalau misalnya teman-teman ingin men-secure dengan tingkat suku bunga masih tinggi ya silakan dioptimalkan. Silakan buru-buru beli di minggu pertama. Oke nih. Terakhir nih, Kemenkeu juga Midis pokoknya udah banyak yang sosialisasi dan edukasi tentang SBN retail investasi ini dijamin negara gitu. Nah, mungkin Kang Denny bisa sharing dong atau roasting deh investor-investor nih yang calon gitu ya, calon investor tapi nggak jadi beli juga gitu SBN retail ya gitu. Apa ya? Yang jelas mungkin gini ya, saya juga seorang financial planner ya, saya sampai ke teman-teman bahwa jangan sampai gaya hidup kita hari ini dibiayai dengan pendapatan di hari depan. Ngutang. Yang lebih keren itu kalau gaya hidup kita atau kebutuhan hidup kita di masa depan dibiayai oleh pendapatan mantan. Oh, bukan. Dibiayai oleh pendapatan negara dari pajak. Nah, makanya ini saya keren banget kalau kita bisa investasi untuk hari tua kita. Sehingga nanti kebutuhan hidup kita ke depan tuh bukan lagi dibiayai oleh hasil kerja kita, tapi hasil pemerintah memungut pajak. Keren banget kan? Jadi silakan teman-teman yang ingin men-secure masa depannya, silakan invest di government securities. Dibiayai sama yang pasti transfer aja deh kan? Itu tadi diskusi kita dengan Direktur Sun dari JPPR Kemenkeu. Semoga bermanfaat buat smart investor. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Forex and Insight.